Oke, sudah full, Pak. Ya. Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Maria. luar biasa ya. Hari ini aku awali dulu dengan melihat siapa ya yang hari ini belum masuk. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Femi, Bu. Iya, dari kemarin Femi tidak tampak ya, sepertinya ya di sini ketua kelasnya. Siap ya. Bu Maria. Kembali fokus lagi. Oke ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke, udah ada semua suaranya ya. Berarti sudah kembali fokus. Ya, kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang zat aditif. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang zat aditif, tentang pengertiannya dan mungkin fungsi-fungsinya. Tapi kita belum sempat untuk mengamati apa aja sih, di mana aja sih zat aditif itu ada dalam kehidupan kita. Oke, hari ini diingat-ingat lagi. Adakah yang tahu apa itu zat aditif? Adibah tahu nggak? Masih ingat nggak? Kemarin zat aditif itu apa ya? Tahu dong Bu Maria. Ya, Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas makanan dan minuman tersebut. Oke, bagus, luar biasa untuk Adibah. Masih ingat ya apa yang sudah disampaikan minggu kemarin ya? Gimana coba kalau dengan Ririn? Masih ingat nggak ya apa itu zat aditif? Mana Ririn ya suaranya? Iya Bu, maaf Bu, saya observer. Oke, Ririn ada kegiatannya lain. Coba aku panggil siapa ya? Vila, mana suaranya Vila? Masih ingat kemarin kita belajar zat aditif itu apa ya? Vila ke toilet Ibu. Ya Allah, hari ini yang dipanggil semua tidak nampak ya, sedang menyembunyikan diri. Oke, tidak apa-apa. Cukup dari Adibah tadi sudah mewakili ya. Ya, memang. Zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan maupun minuman dengan tujuan tertentu pastinya. Apalagi penjual ya. Penjual mau menambahkan zat aditif pasti ada niat-niat tertentu. Enggak hanya penjual sih, mungkin orang tua kalian di rumah sedang membuat kue, sedang membuat makanan, minuman, dan lain sebagainya, menambahkan zat aditif, pasti ada tujuan tertentunya. Nah, kita lihat lagi, Ibu Guru sampaikan dulu, tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti kita akan melakukan literasi, mengamati sebuah artikel, membaca sebuah artikel ya. Setelah melakukan literasi dan pengamatan pada beberapa kemasan makanan dan minuman, peserta didik dapat mengetahui berbagai macam zat aditif yang ditambahkan dalam makanan dan minuman. Kemudian tujuan kita yang kedua, kita belajar hari ini adalah agar nanti melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan teman dan guru, kita dapat menganalisis apa sih dampaknya atau akibatnya penggunaan pewarna buatan secara berlebihan terhadap kesehatan. Sebelum lanjut ke pembelajaran dan pengamatan nanti, Ibu Guru akan putarkan video dulu sebentar agar kalian lihat nih sebenarnya apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini, dan ini nanti bisa menjadi referensi untuk mengerjakan atau melakukan pengamatan menggunakan LKPD-nya nanti ya. Coba semuanya memperhatikan dengan baik videonya. Oke, gimana setelah melihat videonya tadi? Ya Bu, banyak jenis ya Bu ya. Ada gambar apa ini ya? Es ya. Wah, segar sekali ya. Segar ya nampaknya ya. Warnanya juga berwarna-warni. Kira-kira penjual menambahkan apa ya di sini dengan kalau ngelihat gambarnya?
Pewarna, Bu. Menambahkan apa ya? Pewarna. Pasti ada pewarna. Terus ada lagi kah? Pemanis mungkin Bu. Di video ada macamnya, ada yang lain selain pewarna, penyedap, ada lagi pemberi aroma, ada pengawet, nah, pengental dan lain sebagainya. Mari kita buktikan dengan melakukan pengamatan ya. Kemarin sudah Ibu beritahukan, Ibu sampaikan kalau hari ini kita mau melakukan pengamatan tentang makanan-makanan yang kalian makan, zat aditif. Apakah sudah dibawa perlengkapannya? Kemarin Ya, Ibu Guru Bu. memerintahkan Ya, untuk Bu. membawa apa aja ya? Jajanan ya? Jajan itu ya. Membawa Jajanan. macam-macam jajanan ya? Ya, Bu. Sebelum kita melakukan pengamatan, ayo kita berkelompok. Bu Guru bebaskan ya, karena kalau nanti Bu Guru yang memilih, ada yang tidak puas atau tidak ini, mendingan kalian pilih sendiri kelompoknya. Yang penting 3-3 nih, sudah pas? Ya, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, LKPD-nya saya bagikan. Bu Guru bagikan LKPD-nya. Terlihat, Bu. Ya, Lihat, Bu. sudah Bu Guru bagikan LKPD-nya, terus kemudian persiapkan semuanya, perlengkapannya, ada kertas karton nanti untuk menempelkan snack atau jajanan yang sudah dipersiapkan. Ada apa aja ya? Ada kentang, terus ada permen, keripik kentang, permen. Ya, hari ini perlengkapan yang kita bawa ada bungkus dari sambal ya, boleh bebas sambal sasetnya, mau bibirnya sampai biru-biru, merah-merah ya, seperti habis dicotosi ya. Makan permen hot pop. Ya, sudah. Kalau sudah kalian mengelompok, kemudian dipersiapkan perlengkapannya, kalian data sesuai tabel pengamatan yang ada di LKPD-nya ya, dikelompokkan nanti, masukkan mana yang termasuk di situ. Di tabel ada tabel fungsi zat aditif berdasarkan fungsinya, mana yang termasuk pewarna, mana yang termasuk pemanis, pengawet, pemberi aroma. Nah, kalian masukkan nanti sesuai itu peruntukannya. Terus kalian mendapat informasinya dari mana? Kalau kalian belum tahu, kalian boleh membaca dari handout ya. Oke, handoutnya sudah. Ya, sebelum kalian melakukan pengamatan, ayo ini kita berliterasi dahulu. Semuanya memperhatikan LKPD-nya ya. Kita baca artikelnya. Ya, saya rasa sudah ya. Sudah 1 jam kalian merumuskan masalah. Oke, kita lanjut ke pengamatan. Ya, bukan ya. Tepung bukan termasuk zat aditif. Jadi kalian pilah-pilah untuk mengetahui mana ya yang termasuk berwarna, mana ya yang termasuk pengawet. Kalian bisa mengerjakannya sambil berliterasi, membaca dari boleh bisa dari artikel tadi, itu bisa membantu menjawab, kemudian bisa dari handout yang sudah Bu Guru bagikan. Nah, kalian masukkan identifikasi dengan memasukkannya ke dalam tabel. Snack yang sudah kalian identifikasi, langkah berikutnya biar nggak terlalu lama, salah satu dari temannya menempelkannya di kertas plano, ditempelkan ya. Terus kemudian kalian kasih tabelnya dilengkapi, kertas planonya sudah ada tabelnya, kalian tinggal menempelkan kemudian melengkapi. Mana ya yang ini masuk apa ya? Misalnya dimulai dari sambal dahulu.
Di sambal ada apa aja, kemudian kalian identifikasi mana ya yang termasuk pemanis, pewarna, penyedap. Berikutnya ke minuman, mie kremesnya, keripik, dan permennya. Masing-masing semua diidentifikasi satu-satu, ditempelkan. Bagi yang sudah mengidentifikasi, terus ditempelkan ya ke kertas planonya, biar cepat identifikasi. Saya sudah, Bu Maria. Wah, luar biasa sekali Adibah ya. Kelompoknya sudah Kelompok cepat 1 sekali. sudah juga, Bu. Oke, lanjut. Gimana dengan kelompok 3? Tio, apakah sudah? Sudah Bu, iya. Ya, sip. Lanjut ya. Kalau sudah kita kelompokkan sesuai dengan fungsinya tadi, kita kelompokkan lagi nih ke tabel yang kedua. Untuk menjawab tabel yang kedua, dikelompokkan manakah yang buatan dan manakah yang alami. Nah, pasti yang bahasanya aneh-aneh itu termasuk yang buatan ya, karena itu memakai bahan kimia, dibuatnya dari kimia. Boleh dimasukkan dalam tabelnya. Sudah? Sudah ya? Ya Bu. Sudah, Bu. Nah, dari hasil pengamatanmu tadi, mari kita kembangkan dengan menjawab pertanyaan di LKPD bagian bawahnya ya. Lihat LKPD-nya. Ya, di situ ada pertanyaan 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 pertanyaan nanti untuk maju ke depan sama dua pertanyaan tadi yang di bawah ke artikel ya. Nanti dibagi untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya. Untuk pertanyaan yang di artikel, nanti kelompok 1 yang akan menyampaikan, terus nanti pertanyaan 1, 2 di LKPD setelah pengamatan akan disampaikan oleh kelompok 2, dan yang pertanyaan ketiga dan keempat akan disampaikan oleh kelompok 3. Cepat ditempelkan ya. Terus, kalau sudah, Iya, hasilnya itu dari artikel yang dibaca, formalin itu ternyata tujuannya supaya lebih awet sama lebih kenyal, Bu, baksonya. ya, terus adakah lagi? Kemudian yang satunya lagi, rodamin B itu ternyata buat mewarnai makanan supaya lebih menarik. Ya, Seperti itu, Bu. oke. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya dengan kelompoknya Dika? Adakah yang ingin bertanya? Tidak. Oke, kita lanjut. Terus kemudian untuk menjawab yang kedua, kelompok Dika, apa jawabannya? Hasil diskusinya apa? Pertanyaannya, apakah yang terkandung, yang ada di dalam bacaan tadi, ada apa? Sudah disebutkan ya tadi sama Dika, ada apa? Formalin sama Formalin sama rodamin B. rodamin B, sesuai artikelnya ya, dari artikel tadi. Di Kota Magelang ya, ternyata ada banyak ditemukan formalin dan rodamin B dalam jajanan anak sekolah. Nah, ternyata di situ terlihat bahwa formalin bisa dimatikan sebentar ya. Oke. Ternyata formalin terdapat pada sate, bakso, cilok. Siapa yang suka jajan cilok kalau istirahat? Dio, Bu, Dio. Nah, semua penggemar cilok semua ya. Cilok, cilor, wah enak sekali. Mie gulung, nah andalan. Nih, Villa pasti sukanya jajannya cilok sampai bulat kayak cilok. Seperti bu gurunya maksudnya ya. Oke, terus kemudian selain formalin ada rodamin B ya. Tadi kata Dika, hasil diskusi di kelompok 1, ternyata kata Dika, kata kelompok 1, rodamin B itu berfungsi untuk mewarnai. Nah, di sini ternyata rodamin B banyak terdapat di sirup, es lilin, sosis, tempura. Sosis tempura warna oranye yang sangat menyala ya. Kalau sosis dan tempura yang dijual bebas di penjual sosis tempura yang ada di jalanan itu ya agak berbeda ya. Sosisnya kalau merah ya merah sekali, tempuranya kalau warnanya oranye ya oranye sekali ya.
itu untuk menarik sebenarnya, tapi sebenarnya ternyata itu adalah klodamin B. Apakah berbahaya? Tentu ya, karena itu zat kimia ya. Terus kelompok berikutnya, kelompok 2, mempresentasikan hasil pengamatannya dengan menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 yang terdapat pada LKPD. Ayo, kelompok 2 tadi adalah kelompoknya Adiba. Adiba apa Dio ya? Lupa aku. Kita kelompok 3. 3 Bu. Oh, oke, Dio dulu. Apa hasil diskusinya untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2? Ya, berdasarkan tadi yang sudah diamati, untuk zat aditif alami itu kami menemukan ada gula kayak gitu Bu, ada cabai, ada garam, itu juga sebagai penyedap rasa ya. Kalau gula bisa sebagai pemanis. Ya, oke. Terus? Untuk yang buatan, zat aditif buatan itu yang namanya tadi aneh-aneh Bu, ada asam malat lah kayak gitu, ada natrium karbonat, itulah Susah ya nyebutnya Iya, ya, aneh-aneh ya. Aspartam, apa itu mononatrium glutamat. Iya Bu. Ya. Ada kelompok lain yang ingin bertanya dari hasil diskusinya kelompok 2? Adakah yang ingin ditanyakan sama kelompok 2 dari kelompok lain? Saya kira cerdas-cerdas ya anaknya ya, jadi tidak ada yang bertanya. Oke. Mengapa tidak bertanya? Karena tidak ada yang bertanya. Ya, kita lihat ya hasil diskusinya kelompok 2, ditemukan ternyata dari pengamatan jajanan yang kalian lihat tadi dari komposisinya, ditemukan ada zat aditif yang alami sama ada zat aditif buatannya. Setelah dikelompokkan melalui tabel 2 tadi, kita bisa menarik ya bahwa pemanis yang alami itu ditemukan ada gula. Mungkin terdapat pada apa ya yang ada gulanya tadi, mungkin dari permennya, mie-nya mungkin ada pemanisnya juga. Terus kemudian pada pop ice yang kalian minum. Nah, terus selain itu ternyata banyak sekali pemanis, ada zat aditif buatannya. Di situ ada pemanis, pewarna. Di sini ada pemanis buatannya tersebut ada aspartam, asesulfam, sukralosa, dan natrium siklamat. Jadi kalau kalian jajan, tadi pasti kalian menemukan pemanis buatannya terdapat pada jajanan apa, Bio? Di bungkus pop ice ya? Iya, tadi di bungkus pop ice Bu, itu banyak yang pemanis buatan. Iya, Pak. Warnanya juga itu di pop ice ada yang biru, tadi yang dibeli warnanya ada yang coklat kayak gitu. Iya, oke. Ya benar Dio, hasil diskusinya benar ya, tepat ya, bahwa aspartam banyak terdapat di minum-minuman kemasan. Jadi mulai sekarang harus lebih berhati-hati ya. Apakah tidak boleh ataukah boleh meminum pop ice? Masih bolehkah? Masih bolehkah meminum pop ice? Dikit-dikit aja Bu Maria. Sekali aja Bu, harus dikit-dikit ya. Kalau kebanyakan nanti juga boros. Selain itu juga berbahaya karena mengandung, kalian sekarang sudah belajar tentang zat aditifnya, kandungannya ternyata selain gula di pop ice ada aspartam, ada asesulfam. Wah, ternyata pemanisnya nggak hanya satu tuh, ada banyak ya. Wah, berarti berlipat-lipat, sedangkan aspartam itu manisnya hampir 200 sampai 400 kali manisnya gula loh. Wah, bahaya nggak ya? Berbahaya ya kalau terlalu banyak. Terus kemudian ada penyedap buatannya. Biasanya ini terdapat pada apa ya tadi ya? Kelompok 2 menemukannya di mana ya penyedapnya itu? Dibungkus apa ya? Tadi ada yang di kentang goreng itu juga ada Bu. Keripik kentang ya. Keripik kentang Citato yang kalian bawa tadi ya? Iya Bu. Ya, ada mononatrium glutamat. Ya, kalau kalian sering menyebutnya generasi micin, nah micin itu nama lainnya mononatrium glutamat, MSG, monosodium glutamat. Kalau kalian menemukan yang MSG, jangan bingung juga apakah itu sama, hampir sama dengan mononatrium, sama ya.
sama-sama fungsinya untuk menyedapkan. Itu tuh sebenarnya dari saripati tebu yang sudah sangat-sangat pahit, tapi malah dimanfaatkan untuk jadi penyedap ya. Nanti kalian bisa baca-baca, oh apa iya sih itu berasal dari tebu yang saripatinya sudah paling terpahitnya ya. Bisa kalian nanti berburu di internet seperti biasa, kalian suka bertanya sama mbah-mbah, yaitu si mbah Google ya. Kemudian ada pengawetnya juga. Kalau jajanan itu pasti ada pengawetnya ya. Si produsen pabriknya membuat makanannya, kalau nggak ditambahi pengawet, mungkin sekarang dibuat besok sudah busuk ya, sudah ditumbuhi jamur ya, sudah Basi ya Bu ya. sudah basi, sudah tengik ya. Kalau jajanan kritik-kritik kayak gitu, tahu tengik? Tengik tahu Bu. Kalau orang yang di Lampung tahu nggak ya? Tengik ya, rasanya jadi aneh. Nah, agar jajanannya itu yang dibuat sama si pabrik itu awet, masa berlakunya panjang, masa penyimpanannya panjang, maka mereka menambahkan pengawet buatan seperti kalium sorbat. Nah, kalium sorbat ini adalah pengawet yang banyak sekali digunakan oleh produsen snack-snack. Kalian bisa nanti nggak hanya jajanan kentang ya, jajanan yang lain bisa kalian lihat apakah ada ya kalium sorbatnya. Kalau kalian menemukan, atau natrium, atau pengawet lain misalnya asam sitrat, asam malat. Nah, ini kan fungsinya untuk membunuh jamur agar nggak cepat jamuran. Kan jamur tidak hidup pada keadaan yang terlalu asam, pH yang terlalu rendah ya. Nah, kalian kalau menemukan ini, oh berarti jajanan ini banyak mengandung pengawet nih. Terus ada pemberi aroma. Biasanya pemberi aroma ini ada primer, terus ada rasa-rasa, perasa-rasa, minumannya rasa mangga, terus jajanannya keripik kentangnya rasa ayam panggang. Oh berarti itu ditambahi aroma. Tidak terus nanti di kentangnya ditambahi ayam panggang beneran ya, tidak ya. Jadi hanya ditambahkan aroma aja, biar apa? Biar menarik apa? Menarik hidung untuk mencium. Tidak ya. Oke, kita lanjut kelompok 2. Penampilannya sudah luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah berani maju ke depan. Gio, semangat sekali ya. Terima kasih. Iya, Bu. Oke, Kasih. sekarang kelompok 3. Kelompok 3 menjawab LKPD yang di soal nomor 3 dan nomor 4. Apakah zat aditif itu aman bagi tubuh? Gimana menurut kelompok 3 hasil diskusinya tadi? Baik ataukah tidak? Adiba? Tidak, Bu. Nah, apa yang menyebabkan tidak baiknya? Kenapa tidak baik? Ya, Bu Suryanti mau menjelaskan, Bu. Baik, Bu. Jadi Bu Maria, zat adiktif itu tidak baik untuk tubuh kita karena di zat adiktif itu adalah terutama zat yang adiktif buatan yang penggunaannya atau pemakaiannya melebihi batas yang dianjurkan dari BPOM. Lalu ketika kita mengkonsumsi zat adiktif ini yang cukup lama atau jangka waktu yang panjang akan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Zat adiktif yang tergolong zat adiktif seperti pemanis buatan, contohnya aspartam, sakarin, kemudian pewarna makanan yang buatan seperti Brilliant Blue dan Ponceu. Iya, Ya, namanya aneh ya. Terus ada lagi Katanya, seperti penyedap buatan, ada pengawet makanan, ya, penambah aroma dan jenis-jenis zat aditif buatan lainnya. Ya. Begitu Bu Maria. Ya, terus kita lihat sekalian yang pertanyaan berikutnya, yang terakhir adalah mengambil kesimpulan nih, mewakili dari kelompok 1, 2 yang tadi sudah maju, kelompok 3 kira-kira dapat menyimpulkan apa ya dari hasil kegiatannya tadi, dari pengamatannya tadi, kalian dapat menyimpulkan apa ya kelompok 3? Saya, Bu.
Ya, bisa diwakili Adiba. Ya, teman-teman, berdasarkan kegiatan yang sudah kita lakukan, kesimpulan yang dapat diambil bahwa snack olahan pabrik ternyata banyak mengandung zat aditif buatan. Produsen menambahkan zat aditif pada olahan snacknya dimaksudkan untuk tujuan tertentu, sedangkan sudah jelas bahwa penggunaan zat aditif yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama akan berakibat buruk bagi kesehatan seperti memicu diabetes dan penyakit lainnya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk pelomba rasa bayar gratis ya. Traktir Bu Ulfa ya, sampai ya. Rasa bayar nunut ya. Gitu. Oke. Ya, kita dapat simpulkan bahwa hari ini kita mengamati 5 macam zat aditif berdasarkan fungsinya. Kemudian selain itu kita juga tahu bahwa zat aditif itu mengakibatkan atau memberi dampak yang tidak baik jika dikonsumsi dalam jangka yang panjang, terutama zat aditif buatan. Zat aditif buatan itu aman jika bahannya telah mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi BPOM itu sudah menetapkan zat aditif buatan apa aja sih yang masih bisa dipakai atau aman dipakai untuk ditambahkan ke dalam produk makanannya. Tapi tetap kita harus memperhatikan bahwa jika melebihi batas konsumsinya, itu juga akan berdampak tidak baik bagi tubuh. Jadi hari ini kita dapat dua poin ya yang dapat kita ambil kesimpulan dari pengamatan, yaitu kita mengetahui macam-macamnya jenis zat aditif berdasarkan fungsinya, dan kita tahu dampak apakah yang nanti bisa disebabkan oleh pemakaian zat aditif dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, terima kasih. Hari ini kalian sudah belajarnya luar biasa sekali. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya ya. Tidak ada yang nakal hari ini, semua baik-baik saja ya. Sudah ya? Apakah masih betah dengan saya? Tidak, tentu tidak ya. Harus berganti dengan guru yang lain lagi ya. Kita selesaikan hari ini. Oke, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman.